Nah, saya akan share kembali ya materi kuliah kita ya. Oke, sudah kelihatan di layar? Sudah, Pak. Nah, Sudah, pada pertemuan pertama ini ya, tanggal 16 Februari ya, kita baru mengawali perkuliahan ya, tentu akan membicarakan mengenai kontrak kuliah, materinya apa, bacaannya apa, termasuk metode kuliah dan tugasnya apa saja. Jadi hari ini itu apa ya, masih bebas lah, Anda boleh menanyakan apa saja. Oh, ini tahunnya belum sempat diganti nih. Padahal tahunnya sudah berubah. Ini masih semangat 2021. Oke. Lalu pada pertemuan minggu akan datang, tanggal 23 Februari, ya, kita akan membahas mengenai kondisi sosial, ekonomi, dan politik Indonesia pra-Islam. Ya. Pra-Islam atau zaman Hindu dan zaman Buddha, terutama zaman Sriwijaya dan Majapahit. Ya, kita ngambil dua contoh aja ya sebagai gambaran aja. Apa yang terjadi dengan Indonesia? Budayaan apa, agama apa yang berkembang? Ya. Dan bahan bacaannya ya, nanti silakan Anda baca ya. Sejarah Maritim Indonesia ya, ini buku saya ya. Nanti kalau Anda belajar sejarah maritim, nanti ini juga menjadi bacaan wajib. Jadi pengenalan awal tentang Indonesia pra-Islam bisa dibaca di dalam buku ini ya, terutama pada bab 3 ya. Pada bab 3 itu kelihatan. Lalu juga bacaan lain adalah buku yang dikarang oleh Sartono Kartodirjo. Sartono ini adalah bapak sejarawan Indonesia. Ini sejarawan pertama di Indonesia yang menyelesaikan pendidikan doktornya di Belanda ya. Bukunya adalah Pengantar Sejarah Indonesia Baru 1500 sampai dengan 1900. Nah, Anda diminta untuk membaca bab 1. Ya, apa yang terjadi dengan Nusantara pada era sebelum 1500. Ya. Metodenya ya, minggu depan sifatnya ceramah dan tanya jawab. Ya. Biasanya saya mengawali kuliah atau mengantar kuliah dengan metode di luar diskusi itu adalah dengan mengonfirmasi, menanya satu-satu. Nah, jadi satu-satu ditanya tuh. Misalnya, Andre, coba sampaikan dari bacaan 2 itu, apa yang bisa Anda peroleh? Coba ceritakan pada kita. Itu modelnya, ya, terutama yang kelas B nih ya. Lalu selanjutnya misalnya dipersilakan lagi, silakan Romi. Ya, Romi, apa yang Anda bisa peroleh dari tulisan Sartono Kartodirjo? Nah, itu Anda sampaikan. Jadi satu demi satu saya akan minta kesempatan untuk menyampaikan hasil bacaan. Dan sekaligus itu menjadi penilaian harian, penilaian mingguan bagi saya. Nah, lalu karena bacaannya sudah ditentukan, maka untuk memastikan bahwa Anda membaca materi yang sudah saya sampaikan itu, kewajiban Anda adalah menyampaikan atau membuat laporan hasil bacaan. Nah, laporan hasil bacaan ini di masa di masa daring ya, Anda ketik tentunya. Ya. Kalau sudah luring lain lagi, saya akan minta Anda secara tertulis langsung ya. Karena daringnya Anda buat itu, Anda akan membuat ringkasan laporan bacaan itu antara 500 sampai dengan 700 kata. Itu 1 sampai 2 halaman, tidak sampai 3 halaman. Ya. Jadi nggak perlu banyak-banyak. Tujuan dari laporan bacaan ini adalah memastikan bahwa Anda sudah membaca materi kuliah sebelum perkuliahan dimulai. Ya, jadi tujuannya itu. Jadi, semua mata kuliah yang saya ajarkan, kalau Anda jumpa dengan saya di semua mata kuliah, membuat laporan bacaan itu merupakan kewajiban. Ya, jadi ini yang baru dari sekarang, silakan ya menyesuaikan. Itu adalah metode perkuliahan bersama saya. Lalu pada pertemuan yang ketiga ya, tanggal 2 Maret kita akan membahas topik mengenai kedatangan dan penyebaran Islam di Indonesia. Bacaannya adalah tulisan dari Ustaz Chandra Sasmita, Pertumbuhan dan Perkembangan Kota-Kota Muslim di Indonesia abad 13 sampai dengan abad ke-18.
Ya. Khususnya pada bab 2 tentang kedatangan dan penyebaran Islam. Bacaan berikutnya ya adalah dari buku Azumati Azra, Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara. Saya mengharapkan buku Azumati Azra ini Anda miliki ya. Apakah mau dimiliki semester sekarang atau semester depan, karena di mata kuliah sejarah Islam Indonesia abad 13-17, abad 18-19 buku ini dipakai. Ya. Jadi ini dipakai ya. Jadi sebaiknya Anda membacanya. Nah, dari buku Azra itu kita akan membaca bab 2, kedatangan Islam dan hubungan Islam dengan Timur Tengah. Nah, atau juga Anda membaca buku yang ketiga untuk topik ini dari Kirsten, Mengislamkan Indonesia. Buku ini seingat saya ada PDF-nya. Ya. Coba nanti dicari di Google di mana. Seingat saya buku ini sudah ada PDF-nya. Ya, jadi kalau nggak sempat miliki bukunya, bisa nanti lihat PDF-nya. Sejarah peradaban Islam di Indonesia, khususnya pada bab 1 tentang kedatangan Islam. Nah, itu bisa dibaca nanti. Materi minggu depan itu masih di dalam bentuk diskusi, ya, diskusi secara langsung. Seperti yang saya katakan, biasanya saya mengawali kuliah, ayo silakan misalnya Yusuf sampaikan apa laporan bacaannya, David gimana laporan bacaannya, Nilis gimana laporan bacaannya. Anda diminta untuk melaporkan. Nah, makanya saya minta Anda untuk membuat laporan bacaan. Tujuannya laporan bacaan itu apa? Ketika ditanya atau diberi kesempatan, silakan David menyampaikan laporan bacaannya. Nah, sudah ada kan? Bisa dibaca langsung atau bisa dijelaskan. Tapi kalau nggak buat laporan bacaan itu akan susah. Ya, gitu. Dan tugas laporan bacaan itu dikumpulkan sebelum jam perkuliahan dimulai. Ya, dikumpulkan lewat ketua kelasnya atau posmanya. Ya, akan dikumpul sebelum perkuliahan. Mengapa sebelum perkuliahan, tidak sesudah perkuliahan? Karena tujuan dari laporan bacaan adalah ingin memastikan Anda sudah membaca materi kuliah sebelum mengikuti kuliah. Kalau sesudah perkuliahan sudah lain ceritanya. Ya, jadi itu harus menjadi perhatian. Nah, lalu pada pertemuan yang keempat, ya, pertemuan yang keempat masih 2021 lagi, 9 Maret ya. Ini tanggalnya mudah-mudahan tidak berubah ya, karena ini kayak saya masih pakai RPS yang lama. Kita akan melihat atau mendiskusikan tentang Islam sebagai stimulus zaman modern. Nah, ini sedikit konsep ya, bagaimana Islam menjadi stimulus atau menjadi perangsang, menjadi penggerak zaman modern di dalam sejarah Indonesia. Bacaannya apa? Ya, yang pertama buku yang dikarang oleh Mare Reclefs, Sejarah Indonesia Modern, gitu ya. Nah, terutama pada bab 1, ya. Buku Reclefs ini juga sudah ada PDF-nya, ya. Sudah ada PDF-nya. Anda nanti bisa mendownload, ya. Kalau nanti sempat online, ya, Anda boleh langsung masukkan namanya Reclefs, Sejarah Indonesia Modern. Itu sudah ada PDF-nya dan itu tersebar di Mbah Google ya, banyak sekali ya, silakan Anda download aja di sana. Nah, lalu juga Anda akan membaca buku Denis Lompar Nusa Jawa Silang Budaya jilid 2, ada satu bab tentang unsur-unsur penggerak dalam Islam Jawa. Buku ini sekali lagi sudah punya PDF ya. Buku Denis Lompar ini 3 jilid, Nusa Jawa Silang Budaya 3 jilid, dan 3 jilidnya itu semua sudah ada PDF-nya. Jadi nggak perlu harus khawatir nanti ya. Anda cukup cari ya. Silakan ketik aja di Google itu ya. Kalau enggak nanti saya akan berikan filenya ya. Itu sudah ada PDF-nya 3 jilid Nusa Jawa Silang Budaya. Itu ribuan halaman. Ya. Nah, tapi tidak semua tentu Anda baca ya, Andreas, tinggal nanti dicek aja mana yang bisa diambil dari bacaan itu. Lalu juga Anda membaca ya, memang cukup banyak bacaan mata kuliah ini ya, karena ini adalah era kejayaan Islam, makanya bacaannya dengan sekalian cukup banyak. Karangan Ira M. Lapidus Sejarah Sosial Umat Islam ya, di bagian 1 atau jilid 1 ya, ada nama bab 19, pembentukan masyarakat Islam di Asia Tenggara. Ya, ini Anda baca. Dan yang saya beri warna
warna kuning ini, ini buku sejarah Islam dalam Arus Sejarah Indonesia, Jajat Burhanuddin. Ini satu di antara buku wajib yang harus Anda miliki di mata kuliah ini. Ya, buku ini kita akan pakai mulai dari sejarah Islam Indonesia abad 13-17, SII abad 18-19, dan SII abad 20. Ini mata kuliah yang dipakai 3 semester. Nah, makanya sedianya buku ini dimiliki sejak sekarang. Ya, silakan dicek ya, diupayakan. Anda boleh membelinya secara online atau gimana pun caranya lah. Buku ini sangat banyak beredar di pasaran. Dan semua yang memprogramkan mata kuliah SII saya wajibkan untuk memiliki buku ini. Ya, nanti Anda baca di bab 3 tentang munculnya masyarakat baru. Jadi kedatangan Islam itu atau Islam itu menjadi salah satu penyebab lahirnya masyarakat baru. Ya, nanti kita akan lihat seperti apa. Nah, materinya pun juga masih ini ya, masih ceramah, tanya jawab ya. Seperti tadi saya katakan, masing-masing nanti akan menyampaikan laporan bacaannya setiap pertemuan. Ya. Belum diskusi kelompok nih ya, belum. Oke. Lalu mulai pertemuan kelima, nah, barulah kita akan diskusi kelompok. Nah, pertemuan kelima itu di tanggal 16 Maret. Nah, barulah akan dimulai diskusi kelompok. Kelompoknya nanti tinggal dibagi saja ya. Nanti dibagi per berapa orang ya. Kalau kuliahnya, jadi kelompoknya itu terdiri dari 2 kelas sekaligus ya, ada unsur kelas A dan ada unsur kelas B. Tujuannya apa? Ketika nanti akan luring, kan tidak perlu repot-repot lagi. Ya, masing-masing kelas sudah ada. Jangan sampai satu kelompok semuanya kelas A, ketika luring, kelas B dimulai, mana kelompoknya? Semua kelompok itu adanya di kelas apa? Kelas B-nya nggak ada. Waduh, itu repot jadinya kan. Nah, makanya nanti pembagian kelompoknya 1 sampai sekian itu terdiri kelas A dan kelas B. Ya, gitu. Tapi laporan bacaan tetap saja ya. Laporan bacaan tetap saja. Jadi metodenya gini. Di diskusi kelompok nanti, kelompok itu nanti akan membuat bahan presentasi dalam bentuk PowerPoint untuk tugas kelompok, tetapi secara individu semua peserta mata kuliah ini harus membuat laporan bacaan. Ya, jadi PowerPoint itu, PPT itu hanya untuk kepentingan presentasi saja. Tetap tugas bacaan individu harus dibaca. Nah, apa yang akan kita bicarakan pada pertemuan kelima adalah tentang kerajaan-kerajaan Islam awal di Nusantara bagian barat. Nah, kita akan membaca ya karya dari tadi Jajat Burhanuddin ya, terutama pada bab 2. Nah, lalu kemudian ada bacaan yang lain ya, Walters dan seterusnya dan seterusnya. Dan nanti juga ada artikel saya ya, ini nampaknya belum sempat saya masukkan. Artikel ini sudah proses akan terbit di Jurnal Masyarakat Indonesia di LIPI. Judulnya itu adalah Jalur Rempah dan Islamisasi Nusantara _2 jaringan Samudra Pasai abad 13 sampai dengan abad 16. Ya, ini masih makalah tapi nanti akan terbit dari jurnal ya. Sambil menunggu aja nanti. Oke. Nah, itu bacaannya untuk ini ya. Untuk kelompok 1 ya. Bagaimana teknis pembagiannya nantilah ya. Bulan Maret baru dibagi kelompoknya. Nggak usah buru-buru dari sekarang. Sekarang fokus dulu dengan materi kita. Lalu pada pertemuan yang ke-6 kita akan membicarakan mengenai kerajaan Islam di Indonesia bagian tengah. Ya. Kita akan fokus melihat Demak dan Cirebon. Ya. Penekanannya lebih banyak pada Demak. Ya. Bagaimana Demak berkembang dan melilit Majapahit, ya, sehingga Majapahit itu mengalami keruntuhan antara lain karena kebangkitan umat Islam di pantai utara Jawa. Nah itu, ya. Bacaannya ya dari buku Sartono, Kartodirjo, lalu kemudian Uka Chandra Sasmita ya, ini ada 1 bab bukunya.
Dan buku Uka Chandra Sasmita Arkeologi Islam Nusantara ini seingat saya juga sudah ada PDF-nya. Ya, silakan aja dicek di internet ya. Sudah ada PDF-nya itu. Jadi ada beberapa bacaan yang memang Anda dimudahkan karena sudah ada PDF-nya. Lalu materi tentang kerajaan Islam di Indonesia bagian tengah itu menjadi tugas kelompok 2 ya. Tugas kelompok 2 nanti akan ada presentasi. Presentasinya juga tidak terlalu lama ya. Paling 15 menit saja, sesudah itu didiskusikan karena semua orang sudah punya laporan bacaan. Jadi pengantar diskusi dari kelompok ini tidak terlalu banyak. Ya, saya lebih mengharapkan Anda berinteraksi, berdiskusi, berdebat, silakan aja. Ya. Jangan berdebat soal di luar materi kuliah ya. Lalu pada pertemuan yang ketujuh, ya, kita akan membicarakan mengenai Kesultanan Ternate dan Tidore di Indonesia bagian timur. Nah, ini Anda bisa baca di buku saya, ya, atau juga bisa baca di buku yang lain nih. Ini ada beberapa bacaan yang bisa Anda lihat. Bisa juga dilihat pada bukunya Hamka, Sejarah Umat Islam. Ya, ini buku ini cukup bagus ya. Kalau Anda punya kesanggupan, ya bisa memiliki buku ini. Tapi saya tidak wajibkan ya, karena ini sangat umum ya. Tapi untuk melihat sejarah Islam ini cukup bagus ya. Lalu pada pertemuan berapa nih? Ke-8 ya. Ke-8 kita akan UTS. Nah, kuliah UTS itu biasanya saya minta Anda ke kampus ya. UTS-nya secara langsung. Ya, tidak. Jadi UTS-nya itu secara luring, tidak daring. Nah, bagaimana metode ujiannya kalau di masa daring, ya tentu nanti kita akan lihat ya. Materi yang akan diujikan untuk di UTS itu materi pertemuan kedua sampai dengan pertemuan yang ketujuh. Jadi dibaca baik-baik materinya biar bisa mengikuti ujiannya. Ya. Oke. Selanjutnya pertemuan yang ke-9. Nah, pertemuan yang ke-9 ini ya. Untuk pertemuan yang ke-9 kita akan membicarakan mengenai Kesultanan Goa dan Talo ya di Indonesia bagian timur. Ya. Nah, bacaannya ini ya Ahmad Sewang, Islamisasi Kerajaan Goa ya, dan juga ini ada tulisan saya ya, moderasi beragama di jalur rempah. Nah, ini juga bacanya sudah siap, tinggal Anda baca. Ya. Lalu pada pertemuan yang ke-10 ya, materi kita fokus mengenai Kesultanan Banten dan Mataram. Nah, ini nanti akan ada kaitannya terutama Banten dengan Lampung. Ya, bagaimana hubungan Kesultanan Banten dengan Lampung. Nah, bacaannya ini dari karya Khraf ya, Kerajaan Islam pertama di Jawa ya, itu bisa dibaca juga macam-macam lah ya. Ada banyak bacaan untuk tentang Jawa ini ya. Ini sudah ada di sini. Nah, itu menjadi tugas kelompok 5. Lalu pada pertemuan yang ke-11 ya, kita akan membicarakan tentang Aceh, Kesultanan Aceh pada abad 16-17. Bacaan utama kita adalah dari karangan Dimas Lompat, Kerajaan Aceh zaman Sultan Iskandar Muda. Ya. Itu nanti atau yang lain yang dikarang oleh Leonard Handaya. Nah, ini adalah tugas dari kelompok 6. Sampai dengan pertemuan ke-11, tugas individu atau laporan bacaan itu sudah 9. Ya, jadi ini tolong dicermati, tolong diperhatikan ya, sudah 9. Jadi sudah 9 tugas individu. Ya. Nah, lalu pada pertemuan yang ke-12 kita akan membicarakan mengenai jaringan ulama dan sufisme di Indonesia abad ke-17. Bacaan kita adalah dari buku karya Azumardi Azra, Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara. Bukan Nusantara, bukan ibu kota negara ya, Kepulauan Nusantara. Dan juga Anda bisa membaca karya Jajat Burhanuddin, Islam dalam Arus Sejarah Indonesia. Ya, ada bab khusus tentang itu.
Ini menjadi tugas kelompok 7 dan sekaligus tugas yang 10 dari laporan bacaan individu. Ya. Nah, pertemuan yang ke-13, tanggal 11 Mei, kita akan melihat topik mengenai pertumbuhan kota-kota muslim. Ya. Kota-kota muslim di Indonesia pada abad 13 sampai dengan abad 17. Bacaannya adalah dari buku Uka Chandra Sasmita. Ya, ini ada beberapa bab dan juga dari buku karangan Anthony Reid. Ya, terutama bab 2 tentang kota dan kegiatan dagang. Bagaimana kota-kota itu terbentuk dengan keberadaan pedagang-pedagang muslim. Lalu pada pertemuan yang ke-14 ya, kita akan melihat awal interaksi atau interaksi awal umat Islam dengan bangsa Barat. Ya, kita akan melihat bagaimana kehadiran Portugis, kehadiran Belanda di Nusantara, ya, bagaimana konflik yang terjadi dan seterusnya dan seterusnya. Itu ada di materi kuliah kita yang ke-14. Bacaannya di sini sudah ditentukan ya, terutama beberapa bacaan yang sudah disiapkan ya. Nah, memang nanti akan ada bacaan lain, nanti akan saya tambahkan di sini, tapi sambil jalan aja nanti kita akan menyesuaikan bacaan-bacaan. Ini sebetulnya ada karangan dari Scherke. Bagian sosialis. Masyarakat dan elit satu. Nanti saya akan carikan nanti saya akan rapikan lagi ya. Nanti kalau sudah rapi RPS-nya baru saya akan bagikan ke Anda di grup ya. Nah, materi tentang interaksi awal umat Islam dengan bangsa Barat itu adalah materi yang terakhir. Nah, pada pertemuan yang ke-15 kita akan mereview secara umum ya. Kita akan mendiskusi secara umum materi awal sampai dengan materi akhir. Bagaimana sejarah Islam dan zaman modern Indonesia. Materinya ini materi pertemuan kedua 7, 9 sampai 14. Ini ancang-ancang untuk persiapan UAS ya. Jadi Anda harus mengikutinya dengan seksama karena uraian materinya secara keseluruhan. Apa saja yang perlu dipelajari dalam semester ini. Nah, itulah materi-materi yang akan kita pelajari selama 1 semester ini di mata kuliah Sejarah Islam Indonesia. Lalu tugasnya seperti apa ya? Nah, oke. Nah, jadi tugasnya itu ya dibagi 3 ya. Pertama membaca bacaan kuliah ya. Lalu membuat laporan bacaan individu maupun kelompok ya. Dan yang ketiga adalah membuat laporan bacaan secara individu ya, bukan kelompok. Ya. Dan menyampaikan hasil bacaan tersebut pada saat perkuliahan ya, menggunakan metode ceramah dan diskusi ya. Oke. Tugas membuat laporan bacaan individu, lalu kemudian itu tugasnya ya. Nah, untuk tugas individu tadi itu ya bacaannya ya dalam bentuk laporan bacaan ya. Dari Anda membaca itu apa yang Anda akan peroleh ya. Anda nulisnya 500 sampai dengan 700 kata. Ini kira-kira maksimal 2 halaman ya, nggak usah banyak-banyak. Kalau lebih dari 2 halaman pasti lebih dari 700 kata. Ya. Saya sering menulis di koran, jadi tahu persis jumlah kata. Kalau lihat aja sepintas, oh ini pasti lebih dari. Ya. Dan cara menghitungnya juga gampang kan. Kalau di sini ya, saya contohkan bisa dilihat ini ada berapa jumlah kata nih.
Nah ini layarnya di atas ketutup ya. Oke. Review. Ya, nah kalau Anda ingin lihat berapa jumlah kata ada di sini. Kan Anda blok ringkasan Anda cek sudah berapa kata. Nah, yang saya blok ini 2 paragraf ini sudah 166 kata. Ya. Berarti kalau 500 kata itu ya lebih dari ini. Ya. Oke. Jadi cara menghitungnya gitu ya, apalagi masih di tangan nanti di komputer ya. Nah, itu. Nah, tugasnya diketik dengan rapi ya menggunakan jenis huruf Times New Roman ya. Ukuran 12 ya. Jangan bikin ukuran 14 atau ukuran 10 biar panjang enggak. Ya, yang bisa juga saya baca dengan baik. Nah, tugasnya dikumpulkan setiap minggu ya pada hari kuliah 1 jam sebelum kuliah dimulai. Jadi kalau kuliah kita itu jam 7.30 berarti jam 6 ya itu sudah terkumpul ya, sudah dikumpulkan tugasnya. Jangan menunggu sampai ini ya. Dan setiap kelas nanti akan ada satu koordinir atau koordinator kelasnya ya, 1 orang aja ditunjuk ya untuk mengumpulkan laporan ini. Nah, tugasnya dikumpul melalui ketua kelas atau koordinator mata kuliah ya. Nanti sebentar Anda akan tentukan siapa yang menjadi koordinator mata kuliah ini ya. Lalu dikumpulkan kepada dosen. Tugas yang dikumpulkan lewat dari waktu yang telah ditetapkan tidak akan diterima. Dengan sendirinya Anda tidak mendapatkan nilai tugas, gitu ya. Nah, itu. Jadi harap Anda menyampaikan tugas tepat waktu karena ada ketentuannya nih. Ya. Tugas dikumpulkan lewat dari waktu yang ditetapkan tidak akan diterima, gitu ya. Oke. Dan itu akan berimplikasi pada nilai akhir Anda nantinya. Nah, ini adalah daftar bacaan-bacaan yang perlu Anda baca ya. Dari sejarah nasional Indonesia jilid 3, lalu kemudian kerajaan Islam pertama di Jawa, ada Taufik Abdullah, sejarah umat Islam, ada Uka Chandra Sasmita, pertumbuhan kota-kota muslim di Indonesia ya. Dan ini juga ada artikel saya ya, jalur rempah ya, dan islamisasi Samudra Pasai dan seterusnya ya. Ini ada banyak bacaan yang bisa Anda baca di mata kuliah ini ya, lebih banyak dari video yang saya buat kemarin ya. Namun saya mengharapkan Anda memiliki 2 buku ini ya. Bisa kelihatan nggak 2 buku yang saya maksudkan? Bisa. Oke ya, jadi 2 buku ini diharapkan Anda memilikinya ya. Tidak hanya sekedar dilihat-lihat, tapi betul-betul Anda berupaya untuk memilikinya ya. Karena ini akan kita pelajari beberapa semester dan di beberapa mata kuliah ya. Jadi akan dimiliki ya. Lalu bacaan yang lain silakan aja ya, bisa dibaca. Nah, tadi saya sudah katakan dari 22 judul buku di atas, Anda minimal memiliki 1 buku dari karya Jajat Burhanuddin, Islam dalam Arus Sejarah Indonesia ya. Dua ya, bukan 1, tadi sudah saya katakan. Dan karya Aziumardi Azra, jaringan ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara. Oke, jadi 2 ini yang perlu Anda miliki ya. Minimal Anda punya 2 buku ini ya. Lebih bagus kalau juga memiliki yang lain. Nah, ini adalah bacaan-bacaan topik kuliah yang akan kita pelajari selama semester ini ya. Jadi silahkan diperhatikan, dicatat. Nanti RTS-nya saya akan bagikan kepada Anda kalau sudah saya rapikan ya. Kemudian
sebentar siang ya, atau besok lah ya. Kalau sudah selesai baru saya akan bagikan kepada Anda sehingga Anda bisa tahu materi kuliahnya apa saja ya. Nah, yang akan kita pelajari di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Oke. Ya, untuk materi kedua dan ketiga nanti saya akan share di grup Anda biar Anda lihat materinya apa saja tadi ya. Oke. Nah, itu untuk materi pertemuan pertama dan kedua. Mana nih? Kok nggak muncul lagi? Ya, jadi itulah ya materi yang akan kita pelajari selama satu semester sebanyak 16 kali pertemuan.